Udah. Oke, selamat siang untuk Sobat DRH yang hari ini mungkin lagi luang untuk ikut menyaksikan live TikTok kita ya. Ini perdana banget nih untuk kegiatan terbaru di live TikToknya Klinik Pratama DRH. Ini kita mau bahas terkait dengan psikologi talk gitu ya, dan ini kita akan mengangkat isu-isu terkait dengan kesehatan mental gitu. Betul. Nah, sebelum kita bahas lebih rinci dan lebih mendalam apa itu kesehatan mental dan sebagainya, ada baiknya kita kenalan dulu kali ya. Kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau tak sayang maka tak tahu. Oh, gak tahu. Ya benar. Jadi pada tahu di sini ada layanan psikologinya juga nih di klinik DRH gitu ya. Tujuannya sih itu sih sebetulnya. Bener banget sih, jangan salah paham ya. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya dari Alfian mungkin ya, boleh? Oke, teman-teman Sobat DRH ya, perkenalkan saya Alfian, psikolog klinis di sini. Baru juga ya Mbak Maria berpraktek, dan perlu teman-teman tahu ya Sobat DRH semua yang menyaksikan live TikTok ini, kalau layanan psikologi itu di klinik DRH ini pertama dan satu-satunya di Bangka Selatan. Gitu. Oke, benar banget ya. Oke, saya lanjutkan perkenalannya. Nama saya Maria Ulfiana. Saya juga psikolog klinis juga di Klinik Pratama DRH. Untuk teman-teman terutama yang berada di wilayah Tobuali dan sekitarnya di Bangka Selatan, boleh banget nih untuk mungkin kalau ada yang membutuhkan layanan psikologi, nggak apa-apa, nanti boleh dihubungi admin untuk mendapatkan informasi lebih lanjut ya berkaitan dengan layanan psikologi gitu. Seperti yang tadi mau panggilnya Kak, Bang, Mas? Boleh, Bapak? Oke, Mas Alfian jangan aja Bapak ya. Oh iya, agaknya ketuaan. Oh iya, ketuaan banget ya. Oke, Mas Alfian ya, seperti yang kita ketahui di Bangka Selatan ini kan terkait dengan kesehatan mental itu kan masih baru banget ya. Bahkan layanan kita ini bisa dikatakan layanan pertama ya di Bangka Selatan gitu. Nah, di sini kita mengangkat isu atau tema yang berkaitan dengan stigma kesehatan mental. Yang dengan subtemanya apa? Subtemanya adalah aku bukan gila, hanya lelah tanpa tempat bercerita gitu. Nah, sebenarnya ini mendalam banget ya maknanya ya dari tema kita ini ya. Jadi sebetulnya ya Mbak Maria ya, gitu, teman-teman perlu ketahui juga kenapa sih gitu ya kita mengangkat tema ini gitu ya, terkait dengan stigma gitu. Mungkin gitu ya di tengah arus digitalisasi ya, sebetulnya memang sudah banyak orang yang memahami tentang isu kesehatan mental ya. Benar. Tapi yang membatasi gitu ya, maksudnya orang-orang yang pada akhirnya dia coba untuk terbuka atau coba untuk bercerita seenggaknya gitu ya, karena kan ya hanya butuh untuk bercerita, kadang-kadang dia tidak bisa untuk bercerita atau mencoba untuk mencari bantuan karena ya terbentengi dengan stigma itu gitu. Jadi kenapa sih itu cukup penting gitu ya? Bukan cukup penting menurut kita ya. Kalau menurut saya itu sangat penting gitu. Apalagi gitu kita gitu yang di Bangka Selatan gitu ya, sebelumnya juga belum ada psikolog gitu ya, yang sebagai tempat gitu ya untuk memfasilitasi teman-teman yang mungkin juga butuh bantuan profesional. Benar sih. Nah, kalau menurut Mbak Maria gimana nih kaitannya dengan pentingnya kesehatan mental? Mungkin teman-teman juga perlu tahu ya, kenapa sih isu kesehatan mental itu sangat penting gitu untuk kita bahas. Tidak hanya soal fisik, karena sebetulnya berbarengan ya antara kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Gitu. Nah, kenapa sih kesehatan mental gitu, Mbak? Oke, sebelum kita lanjut, kenapa sih penting banget ya kita membahas tentang kesehatan mental ini gitu? Seperti yang sudah kita ketahui di lapangan ya, Mas Alfian ya. Isu kesehatan mental ini tuh kayak hal yang mudah banget disalahpahami. Ya nggak sih? Hal yang masih tabu banget gitu untuk dibahas gitu ya. Bahkan ada orang-orang yang menganggap hal ini tuh bercandaan gitu terkait dengan kesehatan mental gitu ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut terkait dengan stigma dan sebagainya, mungkin saya akan jelaskan dulu nih kesehatan mental itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi kesehatan mental itu adalah kondisi ya, satu kondisi individu di mana dia seimbang secara aspek emosi, kognitif, sosial dan sebagainya, dan itu bisa mempengaruhi cara dia berpikir,
kemudian kemampuan sosialnya juga ya gitu. Dan kemudian ada kaitannya juga dengan pengambilan keputusan juga terutama gitu. Tapi balik lagi sebenarnya ya layaknya manusia pada umumnya sebenarnya nggak ada juga yang 100% itu tuh sehat gitu ya. Misalkan nih 80% sehat mental, 20%-nya ada kurang-kurangnya. Mungkin orang menganggapnya sehat mental itulah sehat secara 100%. Padahal kenyataannya adalah ketika dia memiliki 80% itu, berarti dia itu yang harus dimaksimalin gitu ya. Jadi memaksimalkan yang ada, bukan mencari yang memang tidak ada gitu. Nah biasanya hal-hal kayak gitu orang menganggap bahwa wah aku kurang 20% nih, nggak kurang sehat secara mental, dan berusaha untuk menutupi itu kan nggak akan tertutupi gitu. Kita aja nih mungkin ada juga sebenarnya bagian yang masih perlu kita approve lagi gitu dan sebagainya gitu. Jadi bagaimana caranya memaksimalkan 80% yang udah kita miliki itu untuk berusaha ibaratnya menyeimbangkan hal yang memang kita belum miliki itu sih. Itu sehat mental menurut saya. Gitu. Nah, jadi kan berarti gitu ya Mbak Maria, yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa kondisi kesehatan mental itu atau orang mengalami gangguan mental gitu ya, entah itu ringan ataupun berat gitu, itu adalah hal yang mungkin saja semua orang bisa mengalami gitu ya. Kecenderungannya bisa mengalami seperti itu ya. Jadi hal-hal yang semacam itu kaitannya dengan kesehatan mental seharusnya bukan hal-hal lagi yang harus kita sembunyikan gitu kan. Karena gini, ini concern kita ya Mbak Maria ya untuk memberikan edukasi ini kepada masyarakat. Karena kenapa gitu ya? Sejauh saya berpraktek ini, mungkin sedikit cerita dulu ya Mbak Maria dan teman-teman perlu ketahui juga gitu ya. Selama proses pendidikan psikolog profesi gitu ya, kebetulan saya dan Mbak Maria ini juga kita satu pendidikan dulu di Jogja gitu ya. Kita sempat berpraktek juga gitu ya. Mungkin di sana isu kesehatan mental sudah cukup banyak awareness masyarakat yang sadar gitu. Nah kemudian kita balik gitu ya ke kampung halaman, tujuannya adalah untuk ya mengedukasi masyarakat lebih luas gitu ya, kaitannya dengan isu kesehatan mental yang sangat penting ini gitu. Karena kenapa kita balik ya tadi gitu, masih banyak ya orang di sini itu yang beranggapan kalau gangguan mental gitu ya itu kena guna-guna. Ini kan stigma nih ya. Terus ada yang menganggap bahwa itu adalah penyakit keturunan kayak gitu ya. Oke, mungkin kalau secara medis kita bisa bahas terkait dengan genetik kayak gitu ya. Tapi yang menjadi konotasi negatifnya adalah bahwa itu aib kayak gitu. Ya kan? Nah, itulah menjadi isu yang sangat untuk kita perhatikan bahwa tidak seperti itu. Kayak tadi yang Mbak Maria jelasin bahwa setiap orang itu punya kecenderungan, bahkan even psikolog sekalipun. Iya, kita juga. Iya kan? Maksudnya kalau misalkan kita stres nggak sih? Stres kadang, kita kadang stres juga. Punya cemas nggak sih? Pasti punya. Itu juga gangguan mental loh, gitu. Tapi memang kondisi gejalanya adalah kondisi yang ringan, kayak gitu. Sama kayak kita kalau ke dokter, makanya ini kayaknya perlu ya, maksudnya untuk membuat orang ini sadar bahwa normalisasilah ya kan kondisi kesehatan mental atau datang ke psikolog kayak gitu. Sama kalau misalkan kita lagi sakit ringan flu ke dokter gitu ya. Kalau kita kan juga kadang cemas atau kita stres atau motivasi, lagi kehilangan motivasi kayak gitu kan. Nah itu kan juga perlu ya, misalkan kita membutuhkan bantuan. Nah jangan sampai kondisi yang kita sudah ketahui sejak dini kayak gitu ya, kondisi kesehatan mental kita itu bahwa membutuhkan bantuan atau ada hal-hal yang mengganggu, tidak segera kita atasi sehingga itu menjadi gejala-gejala yang lebih serius. Iya benar sih. Dan itu banyak gitu ya. Sejauh pengalaman saya berpraktek di sini di Tobuali kayak gitu ya, khususnya di Bangka Selatan gitu ya, banyak banget yang sudah datang gitu. Sudah datang pada akhirnya mengalami kondisi yang lebih serius karena dia awalnya ya malu, banyak pertimbangan, tapi apresiasi banget ya Mbak Maria buat mereka yang datang kayak gitu. Iya bener banget sih. Sebenarnya tadi Mas Alfian udah ibaratnya mulai membahas terkait dengan stigma itu ya gitu. Tapi tadi mungkin stigmanya udah disebutin berapa gitu ya. Jadi memang stigma itu tuh kan kayak label negatif seseorang kepada hal-hal yang mungkin dianggap tidak normal gitu. Benar sih. Jadi kalau misalkan stigma ke kesehatan mental itu kan yang sering kita bilang yang kita dengar kalau datang ke psikolog kamu gila ya. Gila ya gitu. Ngapain sih datang ke psikolog kayak gitu. Kamu lemah banget sih harus datang ke psikolog gitu. Benar. Kayak gitu doang tuh. Ya ampun, kamu ngapain ke psikolog gitu. Ada kan ya kayak gitu.
betul. Terus ada yang bilang kayak gini, kamu depresi, ya udah kamu tuh kayaknya kurang ibadah deh, kurang iman kamu tuh gitu. kurang iman, makanya deketin diri sama Allah gitu. Oh my god, aku kita mendengarkan hal itu tuh kayak betul, tidak salah, nggak salah dan nggak bener juga sih gitu. Cuman itu yang namanya stigma itu tadi, dan di sini kami ya berusaha untuk meluruskan stigma-stigma itu gitu. Ya memang pada akhirnya kan kita hidup tuh kan berada di level yang namanya penerimaan ya, bahwa segala hidup kita ini memang yang nentuin ya yang di atas gitu. Tapi untuk berproses ke tahap penerimaan itu kan setiap orang nggak sama beda-beda, gitu. Bahkan yang kita pelajari kemarin ya, maksudnya dari tahap-tahapan penerimaan diri itu aja kan ada 5 tahapan ya. Orang harus mengalami tahap yang pertama dulu, itu denial dulu. Denial tuh masalah ini doang, masa iya aku sedih sih, lah ini tuh cuma sepele bagi aku gitu. Akhirnya dia meningkat nih, masuk ke tahap yang level 2 gitu. Di level 2 itu tuh mulai tuh anger ya. Dari anger tuh mereka mulai menyalahkan situasi, menyalahkan orang, ini salahnya dia nih, ini salah keadaan nih, mengapa sih, kenapa sih gitu. Harusnya tuh nggak kayak gini gitu. Kemudian naik lagi ke level atas, itu di bargaining ya, tawar-menawar. Mulai nih kayak, andai aja bukan aku yang terlahir seperti ini, andai aja orang lain, kenapa sih harus aku, gimana sih ini gitu. Dan biasanya dari bargaining ini tuh orang-orang akan melakukan suatu perilaku yang mana itu tuh bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Dan ketika keadaan itu tidak balik seperti semula, itu akan naik lagi ke levelnya ke tingkat yang keempat, depression. Tertekannya udah mulai terasa di sini kali ya gitu. Orang udah mulai kayak tidurnya udah kurang, terus makannya juga udah kurang, sering melamun dan sebagainya. Tapi jangan salah, bukan berarti dia nggak berprogres. Betul. Karena satu langkah lagi ketika dia mampu melewati tahap depresi ini, itu akan masuk ke tahap kelima, yaitu acceptance, penerimaan. Jadi kita nggak bisa nih mengukur orang, yang kamu tahu tuh ya paling nggak kamu harusnya dalam 1 minggu kamu udah bisa nerima. Nggak bisa. Jadi dari setiap tahap penerimaan itu, setiap orang punya waktunya masing-masing. Mungkin orang di waktu denialnya dia butuh waktu 2 minggu. Iya, betul. Terus dia mungkin di tahap angernya butuh 1 minggu dan sebagainya gitu. Jadi kita nggak bisa langsung menarik mereka tuh kayak, hah? Akunya emang kurang banget ya, aku kok kayaknya nggak bersyukur ya. Makin itu menyalahkan diri sendiri. Nah itu sih stigma-stigma yang kayak, ya kamu tuh kurang menerima aja, semuanya tuh udah ini gitu. Padahal untuk tahap penerimaan itu aja orang tuh nggak selalu konsisten, bisa terus maju ke tahapnya kan. Kadang ada orang yang udah di bargaining nih, udah maju di bargaining, balik lagi ke denial, balik lagi ke anger gitu. Jadi kita nggak bisa menilai orang lain gitu. Kadang orang yang datang dan butuh ke psikolog tuh mereka tuh nggak butuh obat sebenarnya, tapi mereka tuh cuma butuh untuk didengar dan dipahami gitu. Dipahami bahwa oh iya kamu tuh wajar kok mengalami situasi ini. Meskipun mungkin kalau dibandingkan dengan orang lain, mereka dalam jangka waktu 1 bulan udah bisa menerima. Kok aku lama ya? Gitu. Nah itu sih yang masih terus saya maksudnya dari klien-klien yang datang tuh, bahkan datang ke psikolog pun nggak perlu ada keluhan loh sekarang. Ya nggak sih? Sekarang tuh ada MHCU sebenarnya, mental health check up ya, yang mungkin akan kita kembangin juga di untuk mengenali sebetulnya, untuk mengenali deteksi lebih dini ya terkait dengan kesehatan mental. Itu penting banget. Tapi tadi menarik ya Mbak Maria gitu, karena ini cukup sering gitu ya disampaikan gitu oleh orang-orang di sekitar kita gitu ya. Oh ternyata kalau misalkan kamu lagi kondisi mentalnya terganggu, banyak-banyak ibadah deh gitu. Ya sebenarnya banyak-banyak mendekatkan diri deh gitu ya, kayak gitu. Nah sebetulnya itu tidak ada salah, itu boleh dilakukan banget. Yang mana memang itu tujuannya kan adalah untuk mendapatkan kedamaian gitu ya. Tapi jangan pada akhirnya menutup diri gitu ya untuk meminta bantuan psikologis ataupun medis kayak gitu. Karena iya nggak sih Mbak Maria? Iya gitu. Benar. Karena kan itu bentuk dari ikhtiar kita, ya kan? Kalau kita cuma berdoa gitu ya, tapi tidak ada ikhtiar gitu ya, benar kita sih. sama saja tidak akan menunjukkan progres juga kayak gitu. Meskipun kita sudah berusaha untuk berdoa kayak gitu ya, tapi kan usaha kita untuk mendapatkan kesembuhan adalah melakukan kayak gitu. Nah jadi tadi yang Mbak Maria sampaikan menarik tuh Mbak, yang kaitannya dengan penerimaan gitu ya. Iya benar. Justru kalau misalkan teman-teman ya kan, kalau misalkan lagi di tahap
belum bisa menerima atau tadi di tahap depresinya dulu gitu ya, iya. oke, nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa loh kalau mau butuh istirahat, nggak apa-apa kalau misalkan mau butuh jeda dulu, kayak gitu. Nggak apa-apa banget. Yang penting jangan berhenti aja kayak gitu. Iya. Dan hargailah, itu penting banget ya tadi, menghargai setiap proses. Dan kalaupun datang ke psikolog, kita tuh juga nggak gimana-gimana kok kayak gitu. Iya. Maksudnya kita paham bahwa kondisi seseorang itu tahapannya tuh beda-beda kayak gitu ya. Dengan dia menjadi seperti sekarang ini gitu ya, kondisinya gitu kan prosesnya panjang ya. Nggak mungkin kan langsung kita, kok kamu sekarang kayak gini sih? Enggak, Iya, kita nggak akan benar. seperti itu. Nah itulah yang mau kita tepis gitu ya. Kadang-kadang kan orang di sekitar kita melihat, kok kamu sekarang jadi kayak gini sih, kok kamu gini sih, kok kamu berubah sih gitu. Tanpa mereka sadar gitu ya bahwa proses perjalanan psikologis seseorang itu panjang gitu. Sampai mungkin gitu ya di tahap kondisi yang dia tidak bisa acceptance dengan kondisi dirinya gitu. Bahkan sesederhana bercerita kan, Iya, benar. itu membantu banget gak sih? Iya. Gitu. Bercerita itu kan untuk membantu dia itu mengeluarkan gitu kan, mengeluarkan isi pikiran, emosi-emosi emosi, negatif gitu ya, perasaannya. pikiran. Ya benar sih, benar-benar. Dan kadang itu yang jarang dilakukan. Iya. Iya nggak sih? Kalau nih ya, mungkin saya nggak mau maksudnya nggak menyindir siapapun sebenarnya. Tapi memang di lapangan kebanyakan yang bilang, iya kalau saya cerita dengan teman, bukannya mendapatkan lega, malah dibanding-bandingin nasib. Kamu mah masih mending. Malah adu nasib ya. Gitu iya, ya. adu nasib Malah gitu. adu nasib, gitu. Jadi tuh kayak jadi berat hati juga gitu. Kadang mungkin, ya kita nggak bisa nyalahin juga kan ya. Mungkin beberapa orang tidak dalam keadaan siap selalu untuk mendengarkan cerita orang lain. Betul. Jadi makanya kalau misalkan nih udah berusaha mencari alternatif untuk mengekspresikan diri, perasaan, pikiran, tapi stuck nggak tahu mau kemana lagi, itu nggak apa-apa banget datang ke profesional gitu ya. Siapa tahu ya memang kita tidak bisa meyakinkan menyembuhkan 100% kan itu keputusan di atas, tapi kita bagian dari mengobati lah gitu, mendampingi gitu. Kalau sembuh atau enggaknya kan ya tetap keputusan di atas sebenarnya gitu. Tapi kalau benar yang kata Mas Alfian tadi, setidaknya kita selain berdoa tuh ada usaha yang diiringi juga gitu untuk biar seimbang gitu antara doa sama usahanya gitu. Betul. Nah mungkin kita akan bahas kali ya dampak dari stigma itu tuh apa sih yang berkaitan dengan masalah kesehatan mental. Kalau Mas Alfian sendiri, jadi apa sih? Ini POV saya melihat ya sebagai seorang psikolog gitu ya, dengan gejala atau dampak ya bagi individu yang dia sudah termakan stigma nih. Dan kalau kita ngomongin stigma gitu ya, itu sebetulnya ada 3 gitu ya. Ada stigma publik, self stigma, sama stigma struktural gitu ya. Stigma publik itu biasanya lebih cenderung di masyarakat sih, yang melihat bahwa ini adalah sebuah gangguan, ini adalah sebuah aib, ini adalah sebuah kondisi psikologis ya. Kalau mereka ngomong sih kondisi gangguan jiwa yang kayaknya ini sebuah guna-guna gitu. Iya benar. Ya POV yang ada di sini ya gitu. Dan akhirnya membuat orang itu jadi merasa takut gitu. Karena sudah ada judgement sosial di situ. Iya, benar. Dia untuk dia mengobati ya, untuk dia berusaha menyembuhkan kondisi kesehatan mentalnya. Terus yang kedua ada self stigma. Akibat stigma publik itu gitu ya, yang pada akhirnya membuat muncul stigma ke diri sendiri gitu ya. Oh iya ya, kayaknya memang kondisi ini kayaknya kondisi ini tuh memang nanti jadi memalukan buat keluarga gitu ya. Itu sih yang banyak banget sih. Iya, jadi pada akhirnya membuat dia jadi ragu untuk ke psikolog atau meminta bantuan profesional, atau dia tidak mau terlihat lemah tadi itu dalam tanda kutip ya. Nah, itulah yang tadi yang pada akhirnya kenapa dampak ini bisa menjadi sebuah gangguan yang serius. Tadi karena dia sudah mencerna informasi gitu ya, tanpa dia filter dari lingkungan sosial, stigma publik tadi, muncul self stigma. Kemudian tapi jarang banget sih stigma struktural ini, biasanya ini lebih kepada kebijakan yang melarang untuk misalkan berkonsultasi ke psikologis. Tapi yang paling sering itu adalah stigma publik dan juga self stigma tadi itu, atau pada akhirnya kan jadi ke self diagnose juga. Iya, banyak banget tuh sekarang. Itu bahaya banget. Iya, dampak itu. Itu dampak stigma loh. Kita ngomongin dampak stigma gitu kan. Karena kalau sudah self diagnose tanpa diagnosa dari profesional psikolog atau psikiater gitu ya terhadap kondisi kesehatan mentalnya, sehingga membuat dia tuh merasa terpuruk. Misalkan contoh nih, dia tuh dalam kondisi yang lagi cemas gitu ya, menghadapi situasi di sekitarnya gitu ya.
dia baca-baca dari internet gitu ya, dari TikTok, kan informasi sosial media banyak ya. Banyak banget. Ternyata gejala ini gejala gangguan mental yang serius lah, akhirnya mempengaruhi pikirannya, kena ke kondisi fisiknya gitu ya. Perilakunya juga ya, jangan-jangan jadi menarik diri gitu. lah atau apa gitu. Padahal yang sebetulnya wajar gak sih kalau kita cemas gitu kan, seharusnya kan kalau masih kalau kita kenali dalam taraf kondisi gangguan yang masih dini gitu ya. Tapi kan dia nggak bisa menilai itu kondisi yang normal atau enggak. Dampaknya itu sih yang berbahaya kalau menurut saya ya. Iya benar, gitu. Kalau menurut Mbak Maria gimana dampaknya? Iya banyak banget sih, memang salah satunya tuh membuat orang tuh jadi menunda-nunda untuk datang menemui profesional betul. Sayang banget ya, kemarin juga ini share pengalaman juga mungkin ya, sayang banget ada salah satu pasien lah, dan bisa menyebutkan di klinik mananya. Dan dia sudah mengalami dan menyadari gejala yang dia alami itu udah dari 4 sampai 5 tahun sebelumnya gitu. Nah, pas di screening itu tuh sampai di skor yang sangat tinggi di semua aspek ya yang saya ukur. Depresi, cemas, semua gitu ya. Tinggi banget. Dan dia sebenarnya dia bilang, ya aku menyadari sih sebenarnya ini udah dari 4 sampai 5 tahun, sampai konsultasi pertama dia milih untuk online. Oh ya, aku juga keinget pasien saya nih. Benar-benar. Milih untuk online. Iya. Setelah dia cek ombak nih, ternyata datang psikolog tuh nggak yang semenakutkan itu. Maksudnya dengan respon yang gimana-gimana gitu, yang akhirnya membuat dia di pertemuan konsultasi berikutnya udah berani untuk datang cerita offline gitu, datang tatap muka gitu. Dan itu kan tadi online itu ya. Sayang banget gitu. Padahal dia udah menyadari dari 4 sampai 5 tahun sampai akhirnya saya bilang nggak apa-apa, mungkin di awal kamu sulit untuk menerima bahwa ketika orang lain tahu kamu datang ke psikolog, nggak apa-apa, cukup sampaikan aja datang ke psikolog tuh nggak harus nunggu gilanya dulu. Betul. Aduh, kalau udah gilanya tuh udah nggak datang ke psikolog, itu udah datang ke psikiater, RSJ, yakinlah deh. Gitu. Harus butuh obat kalau itu. Udah butuh obat. Nah, maksud kita tuh jangan sampai ke situ dulu. Jadi karena masih antisipasi ke situ kan. Jadi kayak masih ada gejala-gejala cemas yang mungkin udah mempengaruhi aspek sosial dan sebagainya. Mungkin nggak apa datang dulu, bahkan tanpa keluhan pun nggak apa-apa datang. Ya, bisa sekedar mau tahu cerita gitu ya silahkan gitu, nggak apa-apa juga. Kadang ada kita tuh butuh teman untuk mendapatkan POV baru atau sudut pandang lain gitu ya. POV atau sudut pandang lain itu nggak apa-apa banget gitu untuk tahu. Misalnya aku tuh pernah lihat temanku dia kayak gini-gini, menurutku tuh secara value sih dia tuh nggak cocok. Menurut Mbak gimana? Nggak apa-apa banget gitu. Kadang hal-hal kayak gitu yang membuat pikiran kita tuh numpuk tanpa disadari gitu, makanya perlu datang untuk ke psikolog itu gitu. Oke, kita lanjut ya, mungkin untuk dampak stigma ada lagi nggak? Udah sih, kayaknya memang tadi ya yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita memang tadi kasus yang Mbak Maria sampaikan ini kan cukup memperhatikan ya. Itu memang mengagetkan sih. Karena sudah lama dia menyadari tapi terhalang untuk datang ke profesional, ke psikolog ya, karena ya dia bergejolak dengan stigma itu, gitu. label masyarakat gitu ya, pandangan publik stigma tadi itu yang memang sangat berbahaya gitu ya sebetulnya kalau kita sadari. Kan efeknya adalah sudah sampai ke tahap yang mungkin tadi ringan, dia naiknya ke sedang bahkan berat gitu kan. Berat banget kemarin itu. Ya gitu. Padahal awalnya mungkin 4 tahun yang lalu masih di kondisi yang ringan gitu. Yang harusnya kalau misalkan dia sudah menyadari itu kan dia bisa mengantisipasi gitu kan. Benar, itu yang perlu teman-teman sadari gitu ya, bahwa nggak apa-apa banget gitu ya untuk sekedar cerita tadi ya Mbak Maria, atau sekedar dapat sudut pandang baru dari psikolog gitu ya, karena ya itu semua juga tadi hal-hal yang dipendam atau nggak diceritakan itu bisa jadi menumpuk dan lama-lama akan jadi masalah, sehingga lama-lama akan jadi bom waktu gitu. Nah iya, kayak dan meledak. Nah kayak Coca-Cola yang biasa kita tawarkan gitu. Benar. Ibaratnya tuh emosi negatif yang tidak terkeluarkan tuh kayak Coca-Cola yang kalau dikocok gitu loh. Dikocok tertekan terus nggak pernah dibuka. Lambat laun dia kan meledak gitu. Iya, kalau ledakannya masih bisa dikontrol. Coba kalau ledakannya udah nggak bisa dikontrol sama diri sendiri kan itu wow gitu, sayang banget gitu kan. Nah makanya dengan ada tekanan itu kan kita mengajarkan buka tutup botolnya kan. Atau kita ajarkan untuk tenang dulu, diam dulu, jangan langsung bereaksi gitu kan. Nah itu nanti berkaitan dengan impulsif juga ya. Betul. Kadang kalau impulsif itu kan apa sih? Perilaku yang tanpa kontrol ya. Nah itu juga
biasanya emosi-emosi meledak-ledak tuh juga berkaitan dengan impulsif. Ya, ini udah bahas emosi ya, tapi sebetulnya memang berpengaruh itu. Iya, jadi kesehatan mental itu memang emosi, sosial, kognitif, dan semua hal itu tuh yang harus seimbang gitu. Dan itu akan mempengaruhi aspek-aspek yang lain gitu ya, gitu. Nah makanya kalau orang impulsif tadi itu tuh yang mereka perlu lakukan tuh sebenarnya kan apa sih? Stop, think, act. Tapi orang impulsif tuh biasanya langsung ke act-nya. Habis itu baru stop, baru think, kan kembali gitu. Jadi kadang kan orang kalau udah marah meledak-ledak tuh kan reaksinya kembali, baru kepikiran, aduh kenapa ya tadi aku marah-marah, malah memunculkan emosi negatif yaitu rasa bersalah. Mungkin kita balik lagi gitu ya ke stigma ini gitu Mbak Maria. Selama Mbak Maria berpraktek gitu ya, ini mungkin sedikit sharing dengan teman-teman gitu. Selama berpraktek gitu ya, upaya gitu ya, mungkin kita ngomongin terkait dengan upaya yang dilakukan ya untuk coba mengatasi stigma ini gimana sih gitu, yang bisa dilakukan gitu ya. Dari Mbak Maria sendiri deh sejauh ini gitu ya, ketemu dengan orang atau mungkin Mbak Maria berada di situasi lingkungan sosial rumahnya gitu kan, karena kan mungkin profesi kita ini masih beberapa orang sebagian masih cukup asing ya. Oh iya benar. Ya kan, masih kayak menanyakan psikolog itu apa sih gitu ya, atau kayak kesehatan mental ya, itu yang ngenanganin orang gangguan jiwa ya, bahasa halusnya orang ODGJ ya, tapi orang sini ngomongnya biasanya kan yang nggak paham itu ngomongnya orang gila kayak gitu ya. Nah itu gimana upayanya sejauh ini ya? Terus respon masyarakat gitu gimana tuh? Kalau upaya yang sejauh ini maksudnya dari diri sayanya dulu ya gitu, belajar untuk menjadi pendengar yang baik sih. Saya berusaha untuk tidak melakukan penilaian berdasarkan value-value atau nilai-nilai sosial ataupun nilai-nilai yang sudah saya bawa. Mungkin ada beberapa hal kan ini memang bertentangan ya dengan nilai sosial misalkan ya. Tapi di satu sisi ketika kita menjadi pendengar yang baik kan kita tidak membawa value-value kita dulu. Tapi kita menerima dulu apa yang dia rasakan. Kamu rasakan itu wajar banget gitu. Nah, dan hal-hal yang kayak gitu yang mungkin masih perlu belajar juga ya bagi beberapa orang mungkin untuk menjadi pendengar, karena jujur aja siapapun pasti pengennya didengar ya. Siapapun sih sebenarnya, cuman ya salah satu langkahnya itu ketika ada orang terdekat kita mungkin ya mengalami yang namanya gejala-gejalanya dulu lah, kayak mulai merasa kayak kok aku cemas ya, kok aku kalau ngomong depan umum tuh kayak deg-degan banget gitu, kok aku kalau ini tuh kayak keringat dingin, kok ini gitu, jangan langsung dijudge gitu, maksudnya kayak alah cuma ngomong di depan gitu itu doang, aja gitu ya, ngapain deg-degan kayak gitu, masalah gitu doang gitu. Nah doang gitu. Doang dalam tanda kutip itu kayak wah gitu, maksudnya karena doangnya dia dengan doangnya kita beda gitu. Kadang mungkin ya ngangkat satu bata nih di tangan kanan, bagi kita mungkin tuh ringan banget, kita bisa gitu nadahin pakai tangan yang kedua, tangan kiri. Tapi beberapa orang mungkin mereka di tangan kanan ya untuk ngangkat bata, tangan kirinya udah bawa bata di masa lalunya. Ya beda gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan apa yang kita rasakan dengan orang lain. Bahkan di situasi yang sama juga nggak bisa ya. Nggak bisa. Kayak misalkan nih perceraian. Saya kemarin ada dengar cerita ini juga. Aku kemarin tuh ngeliat ini katanya status temenku bercerai kata dia. Nah sedangkan si ini udah cerai. Ke-trigger atau gimana tuh? Enggak, dia bilang kayak masa cuman kayak gitu aja gitu. Aku dulu tuh juga aku bisa bangkit lah. Dan itu cukup sering ya. Cukup sering diucapkan yang sama ya. Diucapkan tanpa dia sadari. Nah itu sih. Atau mungkin disadari juga gitu ya, nggak tahu ya. Nggak tahu tapi juga. Kadang-kadang memang itu yang cukup memperhatikan gitu ya. Karena membuat mental seseorang itu menjadi terluka gitu ya. Karena dia tidak mendapatkan ruang untuk dia mengekspresikan emosinya, kondisi masalahnya dengan rasa aman, karena sudah dicap dulu, sudah dilabeli dulu, sudah dihakimi dulu kayak gitu. Ya membuat akhirnya ya lebih baik aku diam aja, menghindar. Yang sebetulnya itu tidak menyelesaikan masalah. Gitu ya. Nah ini kita mungkin sedikit berinteraktif ya sama ada yang nanya nggak kira-kira tuh? Atau mungkin teman-teman yang mau sharing ya tentang kondisinya atau tentang stigma di yang selama ini tahu datang ke psikolog tuh emang harus ini dulu ya, harus punya gejala dulu ya. Betul. Gitu. Nah itu boleh ya, banget boleh sih, banget tanya aja. Ditanyakan gitu ya, nanti kita atau coba bisa jawab. Gitu. Share juga mungkin pengalamannya, pernah cerita sama temen, responnya kayak gimana, itu boleh banget. Maksudnya kita santai aja sih di sini ya, sharing-sharing. Siapa tahu selain kita yang memberikan edukasi, kita juga
teredukasi juga Betul, mungkin betul, dari betul. pengalaman-pengalaman lapangan kayak gitu kan. Siapa tahu saya boleh malah banget ngalami ya. kayak gini. Iya, Betul, nggak menutup boleh kemungkinan sih gitu. Ya, Nanti karena admin tolong dibacain ya, Min. ada yang nanya. Sini ada yang berkomentar. Gimana tuh? Ini sih belum bukan terkait pernyataan seperti perasaan ya. Cuman Iya. sudah ini berkomentar bahwa di klinik langganan. Oh, gitu. Oke. Boleh sesekali datang ke klinik psikologi. Iya, mungkin klinik langganannya ke klinik umum. Iya, Apa mungkin melipir bagus. dikit lah gitu. Melipir Mas, dikit, Psikologi. gitu. Oke, terima kasih sudah berlanggan ya. Ini ada juga nih dari mindvibes.co. Oh, oke. Keren banget psikolognya. Oke. Terima kasih. Yang komentari nggak kalah keren juga, Wis. Ya udah, berani berkomentar. Nggak ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada nggak? Belum ada ya. Ada yang berani mengungkapkan isi hatinya. Oke. Mungkin kalau misalkan susah untuk mengungkapkan isi hati Di secara ruang publik gitu ya. ruang publik ya, secara online, bisa datang offline juga. Iya, Kalau nggak misalkan apa-apa. lebih privasi ya. Iya, kalau misalkan privacy mau banget privacy sih. gitu. Tapi oke, kita balik lagi gitu ya, Mbak Maria, terkait dengan stigma ini. Karena ini hal yang memang perlu kita berikan edukasi lebih gitu ya di awal-awal ini karena gini, pertama saya di sini hitungannya baru ya, maksudnya untuk berpraktek di Bangka Selatan kayak gitu. Jadi sebetulnya ada sedikit culture shock juga gitu ya. Tapi di sisi lain memang saya menganggap itu adalah hal yang wajar. Iya. Kenapa wajar? Karena yang pertama, mereka secara edukatif kesehatan mentalnya belum begitu terlalu aware gitu Iya, ya. benar sekali sih. Atau mungkin layanan publik yang menyediakan edukatif tentang kesehatan mental itu juga belum banyak kayak gitu. Benar. Jadi pada akhirnya muncullah respon-respon yang seperti itu, mempertanyakan psikolog itu apa, kesehatan mental itu gimana, kalau ke psikolog itu nanti itu gila, atau kalau ke psikolog itu apakah harus sudah gila dulu gitu ya, atau Ya, gimana benar sih, kayak gitu benar, ya. benar. Terus nanti pandangan dari tetangga, dari masyarakat sekitar kayak gitu ya, lingkungan sosial yang lebih luas gitu. Kalau ke psikolog itu atau ke psikiater itu adalah sebuah aib keluarga kayak itu gitu. Dan cukup sedih sih gitu ya pas dengar itu gitu dari orang-orang yang mempertanyakan tentang psikologi atau tentang psikiater yang itu berkaitan dengan kondisi mental kayak gitu. Sebenarnya ketika ketidakpengetahuan mereka dan mereka mau mencari tahu, itu sebenarnya progres yang baik ya. Itu dia. Makanya gitu ya, kenapa gitu edukasi ini perlu kita gencang terus gitu ya itu karena, sih jadi PR kita betul, jadi PR kami gitu, karena jangan sampai orang yang membutuhkan bantuan atau di lingkungan sosialnya tidak tahu, tidak peka melihat ada kondisi keluarganya yang membutuhkan bantuan tapi bingung gitu ya untuk mengatasi kondisi itu atau membantu kondisi dia, pada akhirnya cuma dibiarkan. Dan itu ada kayak gitu. Iya, banyak. Cuman kan memang ya kita edukatifnya seperti ini gitu. Nanti tinggal dari pihak keluarga terdekat gitu ya, kalau sudah tahu tadi upaya untuk mengatasi stigma kesehatan mental, yang pertama ya memang kita harus sadar dulu tadi yang disampaikan Mbak Maria gitu ya. Yang kedua ya kita jejaring sosial media, internet dan lain sebagainya sudah banyak kayak gitu. Seenggaknya cari deh gitu kesehatan mental apa sih yang dibahas gitu ya. Iya, banyak atau kok topik-topik tentang psikologi kayak gitu ya. Tapi ingat catatannya tadi, jangan sampai self diagnose. Itu penting banget. Ya kan? Iya gitu. Maksudnya kita aja untuk mendiagnosa klien aja tuh butuh waktu, kadang satu kali pertemuan aja tuh biasanya belum nemu ya, karena kita ada rangkaian tes dan observasi, wawancara dan sebagainya. Ini bisa-bisanya hanya berdasarkan apa yang dirasakan, terus ngecek di sosial media, Google. Oh kayaknya si dia nih NPD deh, ya kan, sering banget kan NPD deh. Jadi kita nggak bisa ngecap diri kita, bahkan orang lain juga sih ya, untuk mendiagnosa. Bahkan kami aja tuh butuh waktu juga untuk mendiagnosa. Betul. Karena kehati-hatian, karena kan ketika kita menyampaikan gangguannya ini gitu, itu kan beban juga bagi kita sebenarnya kan, kayak khawatir nanti apa yang akan dilakukan, bagaimana apa yang dipikirkan dan sebagainya. Jadi kita perlu pertimbangan juga ketika menyampaikan. Dan sangat menyedihkan banget kalau sampai terjadi self diagnose ya gitu. Mungkin admin ada yang tanya? Untuk ini tadi ada yang berkomentar jika terkait
Miss Maria, emoticon Kak Oh. Pertanyaan ya. Iya, dari Rita Latifa. Oh ya. Oh, ya, oke. Gimana terima tuh? kasih. Ada lagi nih, Arya Alfariski, shock. Suka banget konsul dengan Kak Alfian. buat Oke. rasanya Nah, Oh, itu ya, udah ada oke. hasil apa ya? Ya, itu apa? Hasil review ya. Review, hasil Review review, gitu. Terus ada lagi nih dari Hello Kitty. Hello Kitty, oke. Alfian, apa kabar? Katanya. Oh ya. Oh itu. Oke, kalau itu dijawab kabar baik gitu ya, alhamdulillah sehat. Atau lanjutannya nanti lewat WA ya. Ini masih pada malu-malu nih Kak. Ah ya, oke. Ada perasaannya. Oke. Boleh lanjut lagi Kak? Iya, oke. Oke, tadi kita bahas terkait dengan apa yang bisa kita lakukan ya. Yang tadi yang pertama itu menjadi pendengar yang baik gitu. Yang kedua itu bisa jangan sembarangan memberi label tadi Ya, gitu. entah ke diri sendiri atau ke orang Orang lain. lain benar gitu. Ketika ada orang yang bercerita jangan mudah untuk memberikan label bahwa oh kamu tuh lemah, oh kamu tuh kayaknya nggak perlu datang ke psikolog deh, Iya, atau iya. kamu nggak perlu pergi ke profesional karena iya. masalahmu tuh kayak masih level Atau anggapan gitu doang tadi ya. gitu doang tanda kutip gitu loh. Kan itu udah, sayang banget gitu. ya. Iya. Nah, jangan membiasakan itu sih. Jangan, Kalau iya. dari Mas Alfian sendiri gimana? Ya, maksudnya menormalisasikan yang menurut kita itu kan judgementnya kita ya. Iya. Penilaiannya kan atas dasar penilaian kita, bukan dia gitu. Kadang kita ke psikolog atau yang datang ke psikolog pun kita juga tidak memberikan solusi sebetulnya. Tidak gitu. Mengarahkan ya. Iya, jadi solusi terbaik itu sebetulnya muncul dari dirinya sendiri sehingga memunculkan insight untuk dia di tahap acceptance tadi, penerimaan yang pada akhirnya memasuki kondisi yang lebih sehat gitu ya, oke. secara fisik dan juga mental kayak gitu. Makanya memberikan label ke diri sendiri yang tadi Mbak Maria bilang ataupun ke orang lain itu bisa seberpengaruh itu buat kondisi psikologis orang kayak gitu. Benar. Karena kalau kita salah memberikan label, makanya kita Mbak Maria tadi kita cukup berhati-hati, banyak pertimbangannya kayak gitu ya. Meskipun gitu ya ciri fisiknya kita sudah tampak gitu ya, orang ini sepertinya memang butuh bantuan gitu ya, atau kondisi-kondisi psikologis yang terganggu kayak gitu. Kita sudah bisa lihat itu. Tapi gitu ya, kita cukup berhati-hati juga untuk bisa memberikan pendekatan. Apalagi dalam kondisi-kondisi gangguan jiwa yang serius ya, kayak misalkan depresi, itu kan sangat berhati-hati banget ya kita untuk coba memberikan pendekatan gitu. Apalagi masih di tahap denial loh. Iya kan? Nah itu yang paling susah tuh kalau terlalu lama di denial sebenarnya. Tapi ya setiap orang punya masanya. Punya masanya masing-masing, tapi ya oke dengan itu kita akan bantu sesuai dengan tahap kondisi psikologisnya. Jadi nggak apa-apa, guys, gitu. Oke, in case itu ya yang upaya yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mengatasi atau Ya, menghapus betul. stigma di Jadi masyarakat. teman-teman yang nonton live TikTok gitu ya, stigma itu ya kalau bisa cobalah untuk pelan-pelan disingkirkan. Gitu ya. Apalagi kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan merugikan gitu ya, orang yang membutuhkan bantuan. Jadi nggak ada salahnya meminta bantuan. Oke, terus kesannya juga normalisasi datang ke profesional tuh nggak perlu harus sudah parah banget gitu kan. Kan orang kalau ke dokter medis gitu ya, kayak flu gitu kan. Kan nggak nunggu sampai stroke dulu baru datang betul, kan gitu. Setidaknya pas udah flu, udah ada gejala-gejala lain kan nggak ada salahnya juga datang sama gitu. Ya kan, sama. Gitu. Kita ngerasa ada cemas ringan gitu ya. Kalau misalkan butuh bantuan, is okay. Nggak apa-apa Gitu. Itu ada lagi mau dibahas kira-kira nggak ada lagi temanya? tuh di Nggak ada lagi situ yang yang bertanya? Belum ada nih Kak. Admin mungkin ada yang mau tanya admin. Kan ini nggak kelihatan ya adminnya siapa tahu ada sebenarnya udah lama pengen nanya gitu tapi belum ketanya nih gitu. Boleh admin, ada yang mau tanya nggak admin? Ada nggak? Nggak ada ya. Di admin satu ini nih ada yang Oke, mungkin ini mungkin di luar topik ya, Mbak Maria. Yang sering kasus yang sering deh, mungkin sedikit sharing biar teman-teman ada gambaran ke psikolog itu nanti kita sharing kasusnya apa ya, gitu ya kan? Sebetulnya yang sering mungkin, ya. atau yang receh pun sekalipun mungkin ada gitu. Kalau yang receh bahkan ada yang datang tuh tanpa keluhan. Oke, gimana tuh? Ini biar gambaran teman-teman ya, ke psikolog nanti aku bisa ngapain? Gitu. Oh, ada yang bertanya? Oh, ada yang bertanya. Oke, boleh. Oke, boleh gitu dulu deh ya. Nanti baru lanjut. Oke, kita mendapatkan satu pertanyaan nih Kak ya. Dari Ayunis
HR. Kadang kebiasaan suka menormalisasikan pikiran, ah ini perasaan biasa aja, nanti juga lewat. Oh, oke. Padahal nanti bisa sering muncul. Gimana, Oke. gimana? Padahal gimana? Dia tuh sering menormalisasikan pikiran. Oke. Seperti katanya tuh, ah ini perasaannya biasa aja. Oke, benar. Oh, ya. Nanti juga. Nanti biasanya sering muncul. Oke, gimana tuh Mbak Maria tuh? Oke, gini. Jadi sebenarnya itu apa ya? Kayak pikiran-pikiran negatif. Makanya saya selalu menyarankan ke klien-klien yang datang, jangan pernah menyepelekan satu sepele apapun pikiran. Karena itu kalau menumpuk itu akan menjadi makin liar gitu. Ya. Itu struktural sebenarnya. Ketika Ya. pikiran negatif kita mungkin hari ini sebatas kayak, aduh aku khawatir deh kalau keluar hari ini, takut nanti kepleset soalnya lagi hujan. Ya. Kalau itu nggak kita tampik dengan pikiran positif, nanti dia akan berlanjut lagi. Iya nanti, oh iya ya nanti aku kalau kepleset motorku ini nanti nabrak mobil, terus ini aku masuk ke rumah sakit, bla bla bla. Akhirnya dia memilih untuk nggak keluar. Ya. Nah itu yang ditakutkan terjadi. Lama-lama akan menjadi gangguan yang lebih serius. Pikiran negatifnya tuh akan menjadi yang lebih liar kemana-mana, yang dia sendiri pun nggak bisa kontrol gitu. Makanya kenapa ketika pikiran negatif itu udah muncul dari awal, sekecil apapun, walaupun cuma 0,1%, segeralah untuk mencari alternatif pikiran positifnya. Karena gangguan itu akhirnya berkembang terjadi, gangguan itu bisa terjadi, itu tuh karena ketidakpahaman dan penundaan penanganan yang tepat di saat gejala itu masih dalam ringan gitu. Ya. Nah itu sih yang masih banyak banget. Kemarin tuh juga ada, iya awalnya aku cuma mikir ini tapi kok jadi kemana-mana yang akhirnya aku nggak mau keluar, akhirnya aku menarik diri dan sebagainya. Itu sih yang perlu diterapin mungkin ya, sekecil apapun langsung cari alternatif pikiran negatifnya itu apa untuk menggantinya ke positif gitu. Kadang pikiran itu kan kita nggak terlihat ya, pikiran tuh kayak cuma dalam pikiran. Nah jadi agar kita bisa melihat pikiran negatif itu, dituliskan. Kadang apa yang kita tulis kan kita udah lihat nih, oh nyata nih pikirannya gitu. Jadi ketika pikiran itu nyata, segeralah mencari struktur untuk mengganti pikiran itu menjadi positif. Dan ketika pikiran positif itu sering kamu baca dan kamu lihat, nah itu yang akan menjadi refleksi gitu. Selama ini kalau saya ini ya, apalagi kalau untuk pengganti pikiran negatif menjadi positif itu tuh, kalau lambat laun itu sering kita lakukan, kita tuh akan refleks. Mungkin awalnya kita masih harus nulis-nulis dulu, tapi lambat laun kita tuh kan refleks dari kotak kita aja, nggak perlu nulis lagi gitu. Nah mungkin itu sih dari saya. Ya. Makanya penting banget awareness ya, kesadaran bahwa kita tuh sebetulnya menormalisasikan itu untuk apa, gitu ya. Untuk pada akhirnya kita abaikan atau untuk membuat kita tenang gitu ya. Kalau misalkan itu mengganggu kondisinya, sehingga ya tadi gitu ada kondisi yang belum selesai, pengabaian tadi kan. Nah kondisi yang belum selesai itulah yang terus akan berada di situ. Karena apa? Karena dia tidak divalidasi. Nah makanya perlu untuk memvalidasi kondisi itu, entah itu bentuk pikiran, entah itu bentuk perasaan gitu ya, untuk biar dia terakui gitu ya, maksudnya. Jadi ya kalau misalkan ada kondisi yang mengganggu atau masalah yang ada di situ tidak kita validasi atau tidak kita sadari, jadi tetap akan berada di situ dan lama-lama akan mengganggu. Sama kayak misalkan kita lagi sakit fisik deh, gitu ya. Kita tahu bahwa kita itu lagi sakit mah gitu ya, tapi kita nggak makan gitu loh. Atau makan pedas, atau makan makanan yang memang pada akhirnya memicu mah kayak gitu ya. Benar. Nah itu kan sama saja gitu, kita tidak aware dengan kondisi sakit kita. Makanya kalau kita bisa aware dengan kondisi sakit kita kan kita jadi makannya on time gitu ya. Atau memang kalau misalkan membutuh obat kita minum obatnya. Sama kondisi kesehatan mental juga begitu. Makanya penting awareness dan juga validasi kondisi yang kamu rasakan ya. Iya itu dulu gitu. ya. Betul. Ada lagi? Mungkin tadi yang apa sih tadi yang pertanyaan kaitannya, ada lagi nggak kira-kira? Ada lagi nggak? Ada. Ada sih kak. Oke. Yang Dulu nih Ayunya gimana nih Ayu? Udah puas belum? Puas belum mendengar sharing-sharing dari kedua kakak psikolog kita ini? Nanti kalau kurang jelas juga nggak apa-apa sih ya bukan? Promo terus. Iya. Ada lagi nih kak. Izin sharing kak. Oh ya boleh banget nih, ditunggu nih. Sharing kak. Bagaimana mendeteksi kasus disleksia pada usia prasekolah atau kelas 1 SD baru tahu?
Oh, ini sharing pertanyaan maksudnya ya. Oh, Oke, ya minta coba sharing ya. gimana Mbak Maria disleksia nih kaitannya. Oke, untuk pendeteksi disleksia. Meskipun di luar topik ya. Nggak apa-apa. Ini kita ya untuk bahas jadi lah. bahan karena kan datang ke psikolog juga bahas tapi Iya, itu juga. gitu iya, ya. iya, iya. Oke, jadi untuk deteksi anak usia kelas 1 SD ya. Baru terdeteksi maksudnya ya. Oh, itu udah tegak diagnosanya atau baru gimana? ini juga tanda-tanda. Oke, baru menemukan tanda-tanda Ya. gejala-gejala gitu Berarti ya. belum pasti itu ke arah disleksia situ. gitu ya. Oke. Oke, baru dicurigai gitu ya. Ya. Kegiatan mengajar Oh. Sekolah. Oh, untuk anak itu gitu ya. bukan kesulitan pada hari Oh, Oh, oke. ya, oke. Nah, kalau dari kami ya untuk penegakan diagnosa disleksia itu memang ada asesmennya. Jadi kami perlu melakukan tes psikologi dulu. Rangkaiannya itu ada tes IQ, kemudian ada tes disleksianya Disleksia. langsung gitu. Nanti baru ada penegakan diagnosa anak ini tuh memang ada disleksianya. Karena Ada disleksia pun ada macam-macamnya juga Ya, gitu. Ada yang berkaitan dengan aritmetik, kesulitan aritmetik, betul. kemudian ada di huruf-huruf. Aritmetik itu kan berkaitan dengan hitung-hitungan. Terus yang huruf-huruf yang suka kebalik-balik, huruf B, huruf D gitu. Nah, Ya. biasanya kalau misalkan memang itu sudah ditegak dari kami, nanti ada saran pengembangannya bagaimana guru itu tuh perlu memberikan prevensi lanjutan ya, pendekatan gitu, gitu ya, pendekatan. pembelajaran. Sebenarnya pun kami sebenarnya ada layanan intervensi juga ya, Ya, gitu. ya. Tapi kalau untuk dalam waktu dekat memang Memang belum Belum sih, ya. gitu. Doakan ya teman-teman. dan Kita biasanya bisa tuh memang bantu di situ. fokus intervensinya sih belum. Tapi kalau untuk asesmen penegakan diagnosa dari kami udah, insya Allah sih udah ya, karena kami udah ada flyernya juga ya kemarin iya. itu untuk Iya. pendeteksi dininya gitu. Jadi kalaupun misalkan nih ada kasus anak gitu ya, kelihatannya nih dia dicurigai disleksia nih. Nah, kadang kalau kita lihat dari skor IQ-nya, apakah memang dia di atas rata-rata, di bawah rata-rata dan sebagainya, itu nanti jadi bahan pertimbangan kami Pertimbangan, juga, apakah betul. diagnosanya tegak atau enggak Betul, gitu. betul. Nah, hal-hal kayak gitu yang nanti perlu kami ibaratnya tuh dalami dulu gitu, perlu dites, perlu diasesmen lebih mendalam Ya. untuk bisa penegakan diagnosanya memang problemnya dia tuh dikurangnya di mana. Jangan-jangan dia dianggap disleksia, jangan-jangan faktor utamanya tuh adalah bagian konsentrasinya. Betul. Dia kesulitan konsentrasi, komorbid bisa jadi dengan ADHD misalkan ya. Karena ADHD-nya ini dia udah nggak bisa nih memperhatikan. Terus kalau orang belajar dia sibuk keluar nangkap belalang. Nah, jadi dia kesulitan di situ. Kalau diajarin matanya kemana-mana, nggak bisa fokus. Jangan-jangan dia memang ada komorbidnya nih dengan itu. Nah, makanya kami perlu asesmen juga nih. Jangan-jangan bukan karena diseleksianya, tapi karena ada masalah lain yang akhirnya mempengaruhi kesulitan belajarnya dia. Ya. Gitu. Makanya tadi yang kita sampaikan di awal, kenapa self diagnosis itu cukup berbahaya gitu ya untuk ditegakkan, apalagi bukan dari profesional yang menegakkan. Benar sih. Nah, karena nanti berkaitan dengan pemberian pembelajaran, pendekatan, pemberian intervensi dan lain sebagainya buat anak kayak gitu. Nanti malah ada salah penanganan kayak gitu sehingga membuat anaknya nanti atau pendekatan anak ke anaknya nanti berbeda. Iya. Yang seharusnya mungkin dia bukan diseleksia juga kayak gitu. Faktor akarnya mungkin hal lain, Hal gitu lain kan. Tapi gitu. karena kita tidak menangani dari akarnya, Betul. ibaratnya kayak pohon kan, kalau cuma kita tebang aja kan kadang masih bisa tumbuh. Beda cerita kalau misalkan tadi yang sharing itu sudah ada tegak diagnosa dari psikolog. Sekolah misalkan, sebelumnya ya mungkin itu Oke, itu berbeda. bisa kita terima gitu ya, karena pasti sudah ada rangkaian proses asesmen yang dilakukan dari kayak psikolognya gitu sih kalau untuk yang diseleksi ya. Ya, oke. Nah, ngomongin tadi, apalagi Mbak Maria, sebetulnya yang sering gitu ya, kasus receh tadi apa sih tadi yang yang sering ditangani gitu yang receh tadi itu apa tuh tadi tuh? Yang receh. Yang tiba-tiba cerita gitu ya. Nggak ada, sebenarnya nggak ada masalah yang receh ya. Sebenarnya semuanya tuh kayak masalah bagi dia gitu ya. Gitu, nggak ada Iya, masalah iya, receh. Cuman ada yang datang tanpa harus ada keluhan itu sih, Iya, gitu. iya. Tanpa harus ada keluhan, ya datang gitu ke psikolog untuk tahu sekiranya aku nih masalah nggak sih, atau yang kayak cuma pengen POV, Iya. pandangan baru, kayak aku punya anak kayak gini. Iya. Sebenarnya masalah nggak sih, dan hanya untuk kayak gitu aja tuh nggak apa-apa banget gitu. Dan bahkan ada yang udah usianya 17 tahun ke atas mungkin nggak punya keluhan, bisa juga mental health check up, dicek nih, jangan-jangan tanpa disadari
dari kecil udah membawa luka-luka gitu ya tanpa disadari. Takutnya kalau luka-luka yang udah dibawa dari masa kecil tuh nggak tertangani, itu kan nanti ya kita nggak tahu kapan waktunya dia akan menjadi bom bereaksi waktu gitu ya. tadi ya. Gitu. Jadi kalau dibilang hal yang receh sih nggak ada yang receh, cuman kalau yang datangnya tuh ya nggak ada keluhan itu gitu. Tapi itu keren banget sih, maksudnya mereka berarti udah mulai aware kan. Datang ke psikolog tuh nggak harus aku punya gejala dulu. Betul. Kadang kan kita kan datang ke dokter juga kan ada MCU ya, medical check up juga kan gitu. Nah itu sih sama juga ke psikolog juga, mental health check up juga ada. Kadang butuh itu dulu gitu. Siapa tahu kan kalau penanganannya secepat mungkin itu meminimalisir resiko-resiko kemudian hari yang mungkin akan lebih besar. Yang lebih serius ya. Gitu sih kalau dari jadi sendiri ada nggak? Jadi beragam sih sebetulnya. Yang datang itu hanya sekedar, bahkan ada yang hanya sekedar penasaran. Oh ya nggak apa-apa. Wah Iya kan? itu keren banget sih. Iya kan? Bahkan hanya sekedar penasaran sebetulnya ke psikolog itu ngapain sih kayak gitu. Tapi ya memang kita akan lihat lebih jauh, penasarannya itu memang karena penasaran dengan kondisi psikologisnya gitu ya, atau sekedar penasaran konseling ke psikolog itu gimana, dan kita nggak akan mempermasalahkan itu juga sebetulnya gitu. Tapi ya tadi harus lebih bisa bijak aja gitu ya, maksudnya dengan kondisi itu, karena kalau memang penasaran dengan kondisi psikologisnya itu kan sudah menunjukkan awareness yang bagus ya, maksudnya untuk kesehatan mental dirinya kayak gitu. Ya maksudnya yang kayak gitu-gitu dah. Jadi teman-teman gitu ya, kalau misalkan mau konseling ke psikolog gitu ya, sebetulnya kan banyak soalnya Mbak Maria yang nanya, ke psikolog itu ngapain ya, aku harus cerita apa ya, kan kadang masih bingung ya hal-hal yang semacam itu. Dan ditambah dengan stigma tadi yang membuat mereka pada akhirnya mikir dua kali untuk cerita atau untuk datang ke profesional, sehingga lama-lama ya tadi ya tertunda gitu, terus akhirnya menjadi gejala yang lebih serius. Jangan sampai kayak gitu ya. Tadi saya garis bawahi ya, ada yang datang kayak kepo gitu. Kepo kayak psikolog tuh apa sih, pegadaian apa sih, siapa tahu kan kalau misalkan anak-anak SMA yang kepo-kepo kan besok kalau mau kuliah kepo-kepo dulu terkait profesi psikolog, kan suatu saat bisa menjadi psikolog juga. Itu tuh nggak ada batasan juga sih, siapapun boleh gitu ya. Apalagi kalau berminat dan kepo dulu dengan hal itu tuh nggak apa-apa banget. Dari kepo-kepo itu tuh kan nanti siapa tahu tertarik kan untuk berkecimpung atau ikut. Oh ternyata memang pengennya keponya tuh tentang diri sendiri juga, baru tahu ternyata mengalami gejala-gejala tertentu dan sebagainya. Pengen tahu kondisi psikologisnya gitu ya. Gitu. Nah, terakhir mungkin Mbak Maria, sebetulnya ada yang tanya lagi nggak? Tanya nggak? Nggak ada ya. Layanan di psikologi itu sebetulnya ngelayanin apa aja sih Mbak Maria? Di klinik. Mungkin bisa disampaikan ya di klinik ya, teman-teman. Ya, di klinik. Kalau di klinik Pratama Daerah sendiri ya, kita melayani konseling anak, remaja, dan dewasa, lansia juga ya. Ya, lansia juga. Dan banyak kasus tuh. Dan nggak hanya konsultasi aja, kita juga melayani adanya intervensi. Intervensi itu penanganan lanjutannya ya, psikologi gitu. Ada bermacam-macam sesuai kebutuhan nanti. Kemudian ada psikotes juga. Kami melayani psikotes dari tes IQ. Tes IQ ini memang dari anak sampai dewasa juga bisa ya. Bisa. Itu untuk tes IQ, kemudian ada tes diseleksi ya, deteksi dini diseleksi ya. Tadi nanya ya, bisa tuh. Kemudian apalagi ada tes kesiapan sekolah yang lagi baru-baru ini gitu ya, anak-anaknya yang usianya mungkin di bawah 6 tahun ya, tapi kita menerimanya dari usia 5,6 tahun. 5 tahun 6 bulan 5 tahun 6 bulan ke atas itu bisa dites kesiapan sekolah. Kalau memang peraturan dari pusat 5,5 bulan, 5 tahun 5 bulan ya, belum mumpung ada harga promo, yuk segera dikepoin. Ding. Oh kayak TikTok Shop ya. Oke ya, mungkin promo banget ya. Oke, terus ada tes kepribadian juga. Tes kepribadian juga. Terus untuk kebutuhan apa lagi ya, tes apa lagi? Ada tes bakat minat untuk siswa SMP, SMA. Minimal harus 14 tahun. 14 tahun ke atas lah ya, gitu. Yang mungkin penjurusan juga bisa ya. Karir gitu. Ke depan juga SMA, bisa. Bingung gitu ya, mau kemana. Terus potential review mau disampaikan juga. Review boleh juga, itu bisa. Gitu untuk perusahaan-perusahaan di Togwali, terutama yang terdekat. Yang berminat silakan hubungi admin ya, karena kami juga ada tes potential review juga. Biar karyawannya ya sesuai yang sesuai kriterianya gitu. Iya gitu. Beberapa kemarin udah ada masuk juga ya sebenarnya gitu.
Selain itu ada lagi? Udah itu aja ya? Itu sih. Itu sih. Sejauh ini itu. Kalau misalkan Asesmen tumbuh kembang anak. Oh ya, asesmen tumbuh kembang anak juga, screening ya. Screening, tapi jadi ya. apakah anakku secara aspek-aspek psikologi sudah sesuai dengan perkembangan anak seusianya atau belum? Betul. Nah, kami juga ada asesmen tumbuh kembang. Nanti silakan dikepoin di Instagram ataupun di TikTok juga ada penjelasannya kayaknya ya untuk jenis layanannya. Atau hubungi admin aja, itu ada di bio Instagram dan TikTok juga ada kayaknya. Oke, terakhir Mbak Maria. Itu ya udah lengkap banget. Jadi teman-teman jangan bingung lagi gitu ya kalau misalkan ke psikolog ngapain, dan pastinya stigma tentang kesehatan mental tadi itu coba untuk disingkirkan gitu ya, karena itu tidak benar gitu ya. Kita kan tadi udah bahas juga tuh tentang fakta dan mitos-mitos gitu ya kaitannya dengan stigma kesehatan mental. Oke, kira-kira nih nanti untuk ke depan gitu ya, layanan psikologi, harapan untuk masyarakat gitu ya terkait dengan stigma ini apa Mbak Maria? Nanti POV saya juga nyambung. Harapan terhadap masyarakat ya. Iya. Harapannya sih ya semoga semuanya sehat secara mental ya gitu. Maksudnya di sisi lain juga kami sebagai psikolog juga merasa prihatin kalau misalkan memang ketika ada masyarakat ini tuh yang mengalami mungkin gejala-gejala gangguan gitu ya, tapi tidak tertangani dan sebagainya gitu kan, kami juga agak prihatin banget gitu. Tapi kalau harapannya sih semoga dengan adanya edukasi ini itu membuka wawasan gitu ya, awareness masyarakat ya, masyarakat bahwa datang psikolog tuh nggak harus nunggu gila dulu gitu, nggak harus nunggu aku punya gangguan dulu tuh enggak gitu, karena kan mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati ya sebenarnya gitu. Harapannya sih seperti itu. Dan karena digitalisasi sekarang itu tuh mudah banget diakses siapapun, kalau bisa mungkin membuat batasan-batasan gitu ya, hal apa yang bisa dikonsumsi, hal apa yang nggak bisa dikonsumsi, hal-hal yang bisa, kan ibaratnya otak kita tuh kan apa yang kita tonton itu tuh kan layaknya makanan gitu untuk otak kita gitu. Jadi berikan makanan-makanan yang sehat gitu. Kalau ada hal-hal yang negatif, kadang kan ada yang galau, sering baca quotes galau, itu nanti makin galau. Aduh, ada yang relate ya. Lagu-lagu galau. Lagu galau nanti makin galau gitu. Nah, berarti bagaimana cara yang mengatasi galau itu biar nggak galau? Berarti jangan melihat konten-konten yang malah bikin galaunya tuh berlarut gitu. Sedih tuh nggak apa-apa gitu, wajar. Perlu memang divalidasi. Perlu divalidasi, tapi jangan terlalu mendalami peran banget sampai berlarut gitu kan, itu kasian banget, nanti malah marahnya kemana-mana kan. Kalau udah sedikit berkepanjangan lebih dari 2 minggu kan udah lengkap diagnosa ya. Gitu. Khawatirnya kayak gitu sih. Terus sih harapannya kalau dari Mas Alfian sendiri gimana? Kalau dari saya ya tadi memang benar ya, boundaries, kita harus jaga batasan tadi yang disampaikan Mbak Maria kaitannya dengan filter kesehatan mental kita terhadap stigma masyarakat gitu. Jadi yang sadar dengan kondisi kita itu kita sendiri gitu ya, bukan orang sosial yang di sekitar kita gitu ya, karena kita yang merasakan gitu. Orang itu kan hanya melihat dan menilai gitu. Terkadang memang kalau kita sebagai orang gitu ya, kita melihat kondisi yang terjadi di lingkungan sosial sekitar kita gitu ya, atau keluarga kita gitu ya, janganlah langsung memberikan label atau judgement ya yang mungkin bukan dari profesional gitu, pada akhirnya akan memperparah kondisi kesehatan mental dia kayak gitu. Jadi lihatlah dia sebagai manusia dulu yang memang membutuhkan bantuan. Nah, ketika memang dilihat gitu ya dia membutuhkan bantuan, hadirlah gitu. Cobalah untuk seenggaknya mendengarkan dengan penuh empati kayak gitu. Hadir aja sudah cukup gitu, seenggaknya ya. Kadang mereka tidak butuh solusi gitu ya, hanya untuk butuh didengarkan, dipahami, didekati gitu ya, sehingga membuat kondisi dia seenggaknya jauh lebih membaik gitu. Kemudian ketika memang hal itu berlanjut, maka mintalah bantuan profesional gitu. Dan ya harapannya semoga masyarakat kita ya Mbak Maria, khususnya di Bangka Selatan gitu ya, bisa lebih meningkat nih kesadarannya, wawasannya gitu ya, menyadari bahwa pentingnya kesehatan mental dan juga kesehatan fisik, terutama karena ini berkaitan gitu ya. Orang yang sakit fisik kadang juga bisa kena di mentalnya, begitu juga sebaliknya orang sakit mental juga bisa mengalami kondisi fisik yang juga terganggu kayak gitu. Jadi itu berkaitan, dan harapannya memang teman-teman semua gitu ya bisa lebih aware terhadap kondisi diri dan juga kondisi di lingkungan sosial sekitar.
Oke. Kayak gitu. Oke, itu oke. Ya. Harapannya ya. Ya. Mungkin ada pesan-pesan nggak? Ya, pesan-pesan itu tadi Udah include? udah include buat masyarakat Include gitu ya, oke. buat oke. teman-teman semua. Oke, udah include itu ya. Mungkin bahasanya sampai situ dulu ya. Iya. Oke, karena udah nggak ada yang lagi nanya, mungkin bahasan kita sampai di sini gitu ya. Tapi saya pengen ada closing statement dikit ya. Iya, iya. Closing statementnya untuk kamu yang saat ini mungkin merasa cemas, merasa lelah, kemudian merasa sendiri. Ingat, kamu nggak sendirian, kamu bukan beban. Jadi kamu hanyalah seorang manusia, makanya kamu juga layak untuk minta tolong ke siapapun yang kamu anggap kamu nyaman gitu. Iya, iya. Ya, gitu ya, Ya. gitu. Mungkin sampai di sini dulu. Psikokes ya, psikotalk, psikologi talk. Temanya masih, ya maklum ya masih pertama ya, gitu. Oke. Kalau letih wajar ya guys, gitu. Yang penting terus berjalan, jangan berhenti. Istirahat boleh, nanti lanjut lagi. Ya, jeda dulu, tidur dulu lah gitu. Ya, Seharian juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, Nggak apa-apa. ya, nggak Kalau apa-apa. memang kondisinya memang butuh gitu. Iya bener sih. Oke, cukup sekian psikologi talk kita pada siang menjelang sore hari ini. Nantikan terus ya untuk live TikTok kita. Mungkin nggak hanya dari psikologi juga. Nanti ada dari klinik umum dan sebagainya mungkin ya. Ya, Dan dengan betul, tema-tema yang menarik. Nanti nggak apa-apa kalau misalkan kita ada agenda psikologi talk lagi. Nggak apa-apa nanti tulis di kolom komentar ataupun atau ada nanti- request mungkin ya, mau temanya apa tema gitu dibahas yang apa, lagi silakan banget gitu, silakan boleh. banget, kami welcome banget sih gitu. Maksudnya meringankan tugas kita juga nggak sih Iya. gitu. Iya gitu. Oke, kita akhiri ya Mas Ya, Evan ya oke, untuk sampai jumpa. pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa dan waktu. Oke, terima kasih. Disimpan bisa nggak?